Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita dan memberikan taufiknya kepada kita untuk sampai pada keadaan ini, yaitu bisa memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun ini, yaitu tahun 1445 Hijriah, dan ini merupakan suatu keuntungan besar dan termasuk musim berbuat kebaikan. Jika kita memanfaatkannya dengan maksimal, maka kita bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan kita dalam hidup ini. Mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasa, aduh kenapa nggak dari muda saya belajar agama ya, sehingga sekarang baca Quran aja masih belepotan tajwidnya gitu kan, bahasa Arab aja nggak ngerti-ngerti kan, kayak gitu ya. Tapi ketika Allah memberi kesempatan, kita ada 10 malam terakhir Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar, lalu sekarang ada 10 hari pertama Dzulhijjah yang keutamaannya sangat luar biasa ya. Mamin ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari-hari pun di sepanjang tahun di mana beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding dengan amal soleh di hari-hari ini, yakni al-ayyamul asyar. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Mereka, para sahabat, bertanya, wahai utusan Allah, tidakkah jihad fisabilillah pun tidak lebih dicintai? Ya, apakah jihad fisabilillah pun tidak lebih dicintai ketika dilakukan di hari lain dibanding dengan amal soleh di hari ini? Qala, Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fisabilillah, tidaklah jihad fisabilillah lebih dicintai Allah illa rajulun, kecuali jika ada seseorang kharaja bimalihi wa nafsihi, keluar berangkat jihad fisabilillah membawa seluruh hartanya dan ikut berperang dirinya, semalam yarji min dzalika bisyai', lalu setelah peperangan dia tidak kembali sedikit pun, hartanya habis dan nyawanya pun melayang, jadi pulang tinggal nama ya. Rawahul Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari. Dan ternyata kalau diteliti, boleh dikata belum pernah terjadi ada orang berangkat jihad fisabilillah membawa seluruh hartanya lalu terbunuh juga di medan jihad fisabilillah. Karena dalam riwayat, yang pernah menyerahkan seluruh hartanya untuk fisabilillah itu baru Abu Bakar ya. Dan Abu Bakar mengalahkan Umar yang menyerahkan setengah hartanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu mungkin tidak langsung ikut berperang, atau kalaupun ikut berperang beliau selamat kan gitu. Jadi boleh dikata amal 10 hari pertama Dzulhijjah ini tidak ada yang bisa menandingi sampai sekarang kalau betul itu diterima. Sebab ternyata belum ada sejarahnya orang membawa seluruh hartanya ke medan perang dan dia pun ikut terbunuh dan hartanya habis semuanya di jalan Allah. Nah, ini untuk menunjukkan dahsyatnya pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Saya sebenarnya ada satu buku kecil judulnya 44 faidah ya, keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau dibahas sekarang ya nggak akan selesai ya. Jadi nanti saya kirim aja bukunya ke Pak Sigit gitu ya.
44 faidah. Jadi kita baca buku itu saja sudah jadi pahala ketika dibacanya sekarang. Amal karena sebenarnya ketemu tahun hareup gitu kan. Nah, terutama sekarang ini kita melakukan pengajian rutin dan masih termasuk 10 hari pertama Zulhijjah. Artinya ini adalah pengajian yang pahalanya terbaik jika diterima Allah, ya, karena dilakukan di 10 hari yang terbaik gitu. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan kita di setiap langkah menuju masjid ini, dan juga mengangkat derajat kita, ya. Untuk Selasa depan itu sudah tanggal 11 Zulhijjah dan masih hari-hari tasyrik, hari-hari bakar-bakaran, ya. Tasyrik itu artinya ngedendeng, ya, menjemur daging, itu tasyrik, ya. Jadi 3 hari itu sebenarnya ya kita boleh mengawetkan daging atau memakannya, ya gitu. Nah, saya belum tahu nanti dari DKM mungkin ada informasi apakah tetap berjalan pengajian, sehingga karena sekarang mungkin ada yang saum karena boleh saum kan untuk 10 hari pertama Zulhijjah ini. Jadi kalau Selasa depan ada pengajian kan seharusnya menunya sate atau gulai kan gitu. Ya, kahoyong namanya kalau ada gitu. Ya, daripada berat apaning teu aya bisa wae gitu kan. Iya, baik. Jadi di 10 hari pertama Zulhijjah ini kita bisa berdoa, berzikir, itu yang paling mudah. Kemudian boleh diisi dengan saum, ya, saum sunat, yaitu Senin Kemis bagi yang biasa, saum Arafah itu mah sunnahnya muakkadah. Insyaallah di kita Arafahnya bertepatan dengan hari Ahad 16 Juni, ya. Mungkin di Saudi Arafahnya tanggal 15 kalau dimasukkan ke pengenalan Masehi, tetapi ingat kalender Masehi dengan kalender Islam itu sistemnya beda. Artinya kalender Islam dimulai titik startnya di saat pertama kali hilal terlihat. Ketika Indonesia yang pertama kali melihat, maka Saudi harus menunggu 4 jam kemudian baru memulai awal bulan di bulan itu. Ini kalaupun ada khalifah ini, ya, kalaupun ada. Jadi khalifah juga bukan berarti langsung selesai satu dunia langsung sama tanggalnya, tidak, ya. Tinggal sistem yang dipakai mau yang mana, ya. Contohnya di negara kita pun sudah disepakati, misalnya sekarang sistem penentuan awal bulannya dengan berhasilnya ru'yatul hilal di saat kriteria bulan lebih tinggi dari 4 derajat secara ketinggian dan lebih jauh jaraknya dari matahari dari 6,4 derajat, ya, secara jarak, ya. Jadi 4 derajat ketinggian, 6,4 derajat posisi matahari dengan bulan. Kalau lebih dari itu ada yang mengaku melihat baru diterima, ya. Sementara di Saudi sendiri tidak ada kriteria semacam itu. Asal ada yang mengaku dan dipercaya langsung diterima. Jadi saya mendengar kabar malam Kamis malam Jumat, ketika di kita bulannya baru istima atau lahir atau dalam tanda kutip gerhana dari kesamaan busur bulan matahari dilihat dari bumi, itu jam 19 atau jam 7 malam lebih. Artinya di maghrib itu nggak mungkin terlihat hilal karena belum lahir kan gitu. Tapi kalau di kita jam 19, di Saudi itu jam 3 sore. Makanya ketika ada yang mengaku di waktu maghrib, walaupun beritanya sekarang lebih disamarkan dengan mengaku melihat hilal melalui teropong, ya tetap saja itu sebenarnya kondisi yang mustahil terlihat karena baru 3 jam umur hilalnya. Tapi ketika itu diterima, ya sudah. Jadi saya ada grup pemantau hilal, ya, dari rekan-rekan atau teman-teman di Wahdah Islamiyah, karena mereka pun tidak mementingkan hisab tapi mengutamakan ru'yah, ya, berdasarkan pemahaman salafus saleh bahwa penentu itu ru'yatul hilal.
Nah, kemudian grupnya disebut grup Ru'yatul Hilal lah ya. Nah, ternyata hari Kamis itu di kita mah baru tanggal 28. Hari Jumatnya baru tanggal 29 kan gitu. Makanya ketika di sana tanggal 29 dan dicoba melihat hilal, ada yang aku melihat lalu diterima, diumumkanlah di grup itu, sudah ada yang melihat malam Jumat. Ya sudah, walaupun kita meru'yatnya malam Sabtu itu sudah nggak berpengaruh lagi. Kalau Saudi memang merasa melihat, ya kita tinggal nunggu 20 jam kemudian gitu. Jadi tadi sistemnya, Indonesia melihat, Saudi nunggu 4 jam kemudian ya. Tapi ketika Saudi melihat duluan, kita nggak boleh mundur 4 jam, nggak boleh, karena melihat di waktu melihat itu ke arah sana gitu kan. Maka muterlah 20 jam, karena muter 20 jam berarti belum 1 hari kan, hanya melewati garis tanggal Masehi. Nah, garis tanggal Masehi inilah yang mengubah nama harinya. Tanggal 1 yang di sana hari Jumat berubah jadi Sabtu di Indonesia. Itu masalahnya ya. Jadi kalau kekeh ini kan wukufnya hari Sabtu, besok wukuf hari Sabtu gitu kan. Kenapa di kita saumnya Ahad? Ya ada Sabtu yang Ahad mah ngikuti Masehinya. Yang penting tetap ya tanggal salapan. Yang penting bahwa itu sama-sama tanggal 9, walaupun di mereka hari Sabtu, di kita sudah hari Ahad. Yang penting itu tanggal 9 secara kalender Komariah. Hanya banyak orang yang membodoh-bodohkan diri dengan menganggap berarti kita menyalahi orang yang wukuf, kan ini saum Arafah. Ya namanya juga saum Arafah, bukan saum wukuf kok gitu kan. Saum Arafah, hari tanggal Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjah dimanapun ya gitu. Itu tanggal Arafah. Nah, jadi saum Arafah itu adalah sunnah muakkadah, dilakukan tanggal 9 di tempat masing-masing. Nah, begitu ya. Kemudian kalau yang mau saum di luar itu, di luar Senin Kemis dan saum Arafah, saum saja dari tanggal 1 sampai 9, dikarenakan sisa harinya bisa diisi dengan saum mutlak, saum taqarrub. Jadi saumnya hanya untuk taqarrub saja. Karena saya tidak punya modal untuk berbuat baik yang lain, andalan saya hanya saum saja, ya udah saya isi 9 harinya dengan saum. Hari ke-10 adalah hari terbaik ya, sama dengan kaum muslimin yang lain, diisi dengan sholat Id, diisi dengan takbir, diisi dengan kurban ya. Dan hari ke-10 itulah hari yang paling dicintai Allah, terutama dengan mengalirnya darah hewan kurban yang disembelih karena Allah. Sebab itu mengalahkan kepercayaan syirik yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman jahiliyah pun pernah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, ketika dia bernazar salah satu anaknya harus disembelih karena Allah ya, karena dia ingat cerita Nabi Ibrahim, dan akhirnya setelah diundi jatuh kepada Abdullah. Abdullah itu adalah bapaknya Rasulullah SAW. Tapi ternyata makin besar ini anak yang paling dicintainya. Akhirnya Abdul Muthalib menyesal harus menyembelih Abdullah. Maka dia merujuk kepada seorang dukun, seorang wanita ahli hukum jahiliyah, dengan bertanya, gimana nih, saya sudah bernazar ingin menyembelih salah satu anak saya untuk pengorbanan kepada Tuhan, kepada Allah gitu kan, dengan adat jahiliyah di depan patung-patung mereka. Tapi sekarang anak ini sangat saya sayangi, bisa nggak di cancel? Di cancel. Maka kata dukun tadi, caranya gini aja, kamu siapkan 10 ekor unta ya untuk menebus anak itu, dan bikin dua undian lah ya, ini Abdullah, ini unta gitu kan. Kemudian ditutup dengan tangan, cabut. Ketika keluar Abdullah, tambah lagi 10 unta. Jadi berapa? 20 unta. Simpen lagi, keluar Abdullah lagi, tambah lagi 10 unta gitu kan. Akhirnya setelah 10 kali baru keluar unta, ya aman, 100 unta akhirnya harus disembelih. 100 unta itu banyak nggak? Banyak ya, itu termasuk yang terbanyak. Tetapi kurban-kurban yang lain ya,
yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan bisa membandingi kurban yang disembelih oleh umat Islam di seluruh dunia. Betul atau tidak? So, agama manapun yang punya kurban-kurban ya, penyembelihan-penyembelihan atau dukun-dukun manapun yang nyuruh menyembelih tidak akan bisa membandingi kurban yang disembelih umat Islam di seluruh dunia. Maka itulah hari yang paling dicintai Allah, yaitu mengalirnya darah hewan kurban di hari nahar, di hari Idul Adha. Ya, boleh juga ditunda kurbannya sampai hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi karena ada saja orang yang merasa kalau di Saudi Idul Adha-nya hari Ahad, lalu kita menyembelih hari Senin bukan Idul Adha, ya nggak masalah juga, karena boleh juga menyembelih di hari ke-11 kan gitu ya. Ya. Jadi itu adalah jalan keluar, sebagaimana kalau di Indonesia berbeda antara masyarakat umum dengan Muhammadiyah. Satu hari Idul Adha-nya, maka disembelihnya biasanya di tanggal 11 untuk menghargai Muhammadiyah gitu kan. Sementara orang-orang Muhammadiyah sendiri, maaf ini ya, kemarin ada yang saya mau kurban di tempat kamu dan sudah daftar, disembelihnya kapan? Tanggal 11 nggak bisa, saya mau tarik supaya disembelih hari Idul Adha menurut kami, nah gitu. Ada yang bersikap begitu, padahal itu tidak menyalahi walaupun disembelih tanggal 11 kan gitu. Ada yang begitu lah ya. Nah itu hanya untuk menunjukkan kami yakin sekali dengan pendapat kami begitu kan. Tapi untung untuk tahun ini nggak mungkin berbeda ya, karena ijtima'nya saja jam 7 malam, jadi nggak mungkin lah tanggal satunya berbeda gitu kan untuk di Indonesia ya, kecuali kelompok yang menamakan diri sebagai apa, Naksabandia ya, di Sulawesi ya, yang prinsip mereka adalah yang penting beda dengan pemerintah 2 hari gitu. Itu sudah tidak pakai hitungan, nggak pakai ru'yat, nggak pakai apa, pokoknya kita harus tahu dulu pemerintah kapan, kita harus mendahului 2 hari gitu kan. Dari mana itu? Ya pokoknya suruh guru-guru kami ya, itu sama sekali nggak pakai ayat, nggak pakai hadis itu ya. Itu istilahnya harusnya itu jangan diviralkan, harusnya dihukum gitu kan. Benar, kalau di negara Islam ada orang berbeda dengan pemerintah itu bisa dihukum. Karena kita bukan negara Islam, ya sudah, itu dianggap sebagai tontonan saja gitu. Nah baik, jadi ini berkaitan pula dengan pembahasan kali ini adalah hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apa hukumnya dalam hukum Allah ketika ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah? Nah ini sebenarnya ya. Saya pernah menyinggung tentang ridho dalam kehidupan ya, wasta'inu bisabri wassalah. Kita minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ridho dengan kehidupan ini itu termasuk sabar. Kemudian khusyuk dalam sholatnya ya, itu kemarin sudah disebut ada 5 tingkatan ya. Nah, khusyuk dalam kehidupan ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabarnya itu dengan adamul i'tirad li hukmillah. Dia tidak pernah berontak, dia tidak pernah mengingkari, menolak hukum Allah, baik hukum yang bersifat kauni atau takdir maupun hukum yang bersifat syar'i atau syariat ya. Jadi dia selalu berusaha menyelaraskan takdir yang dihadapinya dengan cinta Allah, yaitu berpedoman pada syariatnya. Dia tidak berontak. Nah itu adalah orang yang khusyuk dalam bersabar atau dalam menjalani kehidupan. Itu surat ke 28 ayat ke 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Surat 28 itu surat Qasas ayat 68 saja ya.
Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, yang dimaksud tidak ada pilihan di sini kalau berkaitan dengan takdir, kita menyadari itu sudah terjadi, ya terima saja, lalu sikapi dengan benar, ya. Jangan sibuk mencari kambing hitam, kambing belang, kambing conge, ya semua disalahin. Ya udah terjadi, ya sudah, gitu kan. Kata Agim, nasi sudah menjadi bubur, nggak usah terus menangis, tinggal ke pasar aja beli cakwe, beli kacang, beli ayam suwir, nanti jadi bubur ayam spesial, kan gitu kan. Jadi nasi sudah menjadi bubur pun masih bisa dimakan, gitu kan. Nah, sedangkan ridho terhadap syariat itu disebutkan dalam surat ke-33 ayat ke-36, Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, biasanya pilihan yang lain itu menggoda seseorang untuk menyalahi syariat karena hawa nafsu, ya. Misalnya dalam pembagian waris, ya. Dalam pembagian waris kan udah jelas, anak laki-laki 2 kali, anak perempuan, itu ketentuan Allah. Lalu karena anak perempuan itu belajar hukum, lalu dia mengatakan kita kan bisa merujuk kepada peradilan agama, bisa juga ke peradilan sipil, ya. Akhirnya karena saya tahu hukum, saya tidak mau diadili dengan peradilan agama supaya bisa dibagi rata. Nah, itu sudah merasa keberatan, ya, atau telah melakukan pilihan lain, dan itu hukumnya bisa kafir, begitu, ya, karena dia telah menolak hukum Allah, ya. Nah, oleh karena itu ada 3 ayat penting mengenai wajibnya seorang mukmin setia kepada hukum Allah walaupun itu mungkin secara duniawi seperti merugikan dirinya. Tetapi berpegang pada hukum Allah itu lebih selamat secara keberkahan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Yang pertama surat 4 ayat 60, yang kedua surat 4 ayat 65, dan yang ketiganya surat ketiga ayat 83, ya. Keharusan untuk mengikuti hukum Allah, baik hukum yang bersifat kauni yaitu takdir maupun hukum yang bersifat syar'i yaitu wahyu atau syariat, ya. Silakan Pak Sigit. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan ke sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Untuk surat ketiga dari 83 sampai 85, ya, jadi tidak berhukum dengan hukum Allah atau berhukum pada hukum jahiliyah sama dengan mencari agama di luar Islam, hanya sering tidak disadari, ya, begitu, ya. Surat 3 ayat 83 sampai 85, ya. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa,
dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ayat 83-nya Itu tadi 83. oh 85 84 85. Katakanlah Muhammad, kami berikan kepada Allah dan kepada orang yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, jadi itu ada distorsi sedikit ya di ayat 83 ya. Jadi kenapa tadi saya anggap kok belum dibaca ayat 83. Jadi bunyi bahasa Arabnya begini. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Apakah mereka mencari hukum selain hukum Allah atau agama selain agama Allah? Nah, kenapa agama ini berkaitan juga dengan hukum? Karena ada ayat lain yang mengatakan tadi mereka mencari hukum, yaitu hukum tagut. Ya, hukum tagut artinya menyembah tagut. Sementara tugas para nabi dan rasul semuanya menyuruh menyembah Allah semata, bukan hanya dalam peribadatan, bukan hanya dalam akhlak, bukan hanya dalam keyakinan, tapi juga dalam masalah hukum ya. Sehingga lawannya adalah menyembah tagut, baik dalam keyakinan, peribadatan maupun dalam mengatur kemasyarakatan serta berhukum atau memutuskan perkara. Itu surat ke-16 ayat 36. Jadi kalau kita dilarang berhukum kepada hukum tagut, itu berarti berhukum itu bagian dari peribadatan. Dan banyak orang yang terpeleset keimanannya gara-gara ini ya. Gara-gara dia merasa sekolah sarjana hukum, walaupun dulu suka diplesetin ya. Apa gelar kamu SH? Oh, SH mah susah hirup. Diplesetin ya. Tapi sekarang wah, dengan makin dibesar-besarkannya hukum di luar hukum Islam, mereka akhirnya punya berlian di jarinya yang lebih bersinar daripada otak di kepalanya, kata seseorang gitu kan, kayak gitu. Nah, silakan ya, surat 16 ayat 36 ya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi kalau kita ingin sempurna dalam menyembah Allah, maka harus sempurna dalam menjauhi tagut. Ya, kemarin sudah dibahas wa tawagid katsir. Yang namanya tagut itu banyak banget. Wa ru'usuhum khamsah. Tetapi gegedugna tokohnya atau pemimpin utamanya ada 5. Yang pertama iblis. Yang kedua man ubida wa huwa radin, disembah dan dia suka dengan penyembahan itu ya. Yang ketiga man yad'un nasa ila ibadati nafsihi, orang yang mengelulukan manusia untuk menyembah dirinya, baik disembah maupun tidak. Orang yang berharap orang lain menyembah dirinya, baik dalam bentuk ketaatan, pengorbanan maupun pemujaan ya, itu masuk ke dalam kategori tagut. Dan ini bisa terjadi seorang dukun misalnya, atau seorang tokoh politik, atau seorang artis, atau seorang pemain olahraga ya. Ketika dia difanatiki oleh fansnya secara berlebihan, itu berarti penyembahan ya gitu. Masuk kelompok mereka yang mengatakan Jokowisme gitu. Bisa jadi ya, bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, tetapi mentokohkan seseorang secara berlebihan itu termasuk penyembahan. Bahkan ada orang yang dia menyembahnya kepada Nabi, yaitu Nabi Isa, ya kafir kan gitu ya. Sehingga bentuk-bentuk penyembahan dari umat
Muslim yang jahil kepada Nabi Muhammad pun bisa terjadi, seolah-olah dia menyembah Nabi Muhammad gitu. Ketika meminta-minta di kuburannya, ya, ketika dia berserunya kepada Nabi, ya, ketika dia membuat album Cinta Rasul 1-6, jadi yang diminta hanya Rasul bukan Allah gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri menyatakan as'adun nasi bi syafaati, orang yang akan bahagia dengan syafaatku itu adalah man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallahnya itu jujur dari hatinya, ya. Jadi bagaimana cara mendapat syafaat Rasul yang paling tinggi? Ya bertauhidlah yang benar, termasuk jangan menyekutukan Allah dengan Rasul gitu. Nah kayak gitu ya. Cuma kadang-kadang mereka bikin statement dengan perasaan saja. Oh, orang yang ngomong gitu mah nggak cinta Rasul, orang yang begitu mah nggak mengagungkan Rasul. Kita tidak boleh menyembah Rasul, tapi kita juga tidak boleh tidak mengagungkan Rasul. Hanya mengagungkannya dengan cara tidak menyetarakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Itu jelas dalam surat 18 ayat 110 ya. Surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi aku adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Aku diciptakan dari tanah, aku anak keturunan Adam, begitu kan? Jangan disembah, jangan disamakan dengan Allah. Tapi aku pun mendapat wahyu, tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Rasul mempunyai 4 hak. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kalau Rasulullah SAW memberitakan sesuatu harus kita benarkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu ya kita taati. Kalau itu wajib ya harus mutlak mentaatinya. Kalau itu sunnah minimal kita mengakui bahwa itu perintah Rasul. Yang ketiga, tarku manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarangnya dan diwanti-wanti untuk kita jauhi. Kalau itu berupa haram ya harus sempurna meninggalkannya. Kalau itu berupa hal yang tidak sampai derajat haram ya kita tetap berusaha menjauhinya. Kalaupun terjatuh kita tetap merasa rugi gitu kan. Kan sebenarnya orang yang mengatakan makruh itu jika meninggalkannya dapat pahala dan jika melakukannya tidak berdosa kan gitu. Padahal sebenarnya jika meninggalkannya dapat pahala, jika melakukannya ya rugi karena nggak dapat pahala gitu. Harusnya definisinya begitu ya. Nah kemudian wa alla na'budallaha illa bimasyara. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan Rasul tersebut. Jangan ngarang-ngarang, ya, jangan bikin-bikin sendiri. Nah itu 4 hak Rasul terhadap umat atau 4 kewajiban umat terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tadi kalau yang menamakan diri tadi, punten ya, anggap aja oknum karena nanti ada yang tersinggung kalau disamakan semua ya. Yang menyamakan diri Naksabandiyah itu mendahului Lebaran dan saum pemerintah 2 hari itu masih masalah ringan, masih masalah ringan. Nah, karena yang paling berat adalah ajaran yang tertulis dalam panduan mereka. Saya waktu itu bacanya dalam bahasa Sunda. Ya, ieu teh akidah nutos dijamin, cenah keyakinan nutos dijamin yen alam ieu diciptakeun tina Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad teh tina Nur Allah. Kudu dicekel deulek da eta mah tos dijamin ku saha gitu kan. Ya, kalau cahaya Nabi Muhammad berasal dari cahaya Allah, lalu alam semesta ini tercipta dari cahaya Nabi Muhammad, berarti apa bedanya dengan orang Nasrani yang mengatakan Isa itu anak Allah? Cuma beda dikit doang kan gitu. Nah inilah keyakinan yang paling berbahaya sebenarnya gitu. Menyebar-nyebarkan akidah tentang
Nur Muhammad yang berasal dari Nur Allah yang menjadi sumber adanya alam semesta, dan mengatakan bahwasanya kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam ini. Hadis palsu yang disebarkan, laulaka la ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan seluruh alam ini. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh alasan untuk menciptakan alam ini. Tapi karena Allah maha terpuji, maha bijaksana, pasti Allah menyebutkan tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan agar kita mengenal kekuasaannya, mengenal ilmunya, dan mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, di antaranya melalui para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi secara tidak langsung memang ada hubungannya, tetapi tidak boleh dikatakan alam semesta ini semata-mata karena Nabi Muhammad baru tercipta. Enggak, karena Allah ingin dikenali, itu yang benar ya. Walaupun kalau dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenali maka aku mencipta, hadisnya dhaif, tetapi maknanya bisa diambil dari dalil yang lebih sahih, yaitu surat 65 ayat 12. Itu dalil yang lebih sahih. Tujuan penciptaan itu agar kita mengakui hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha mengetahui. Ya, karena kita berserah diri pada kekuasaan Allah, maka kita ridho dengan takdirnya. Karena kita yakin Allah yang maha mengetahui, maka kita mengikuti syariatnya. Nah gitu ya. Surat ke-65 ayat 12, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi yang serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, makanya sering saya sampaikan rumusan misi ya. Misi itu adalah tujuan kita diciptakan ya. Tujuan kita diciptakan itu ada 4, MISI ya. M-nya adalah ma'rifatullah, agar kita kenal Allah dengan benar berdasarkan surat 65 ayat 12 yang tadi dibacakan. Yang kedua adalah ibadah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun ibadah bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita, tapi Allah telah menetapkan jalan kebahagiaan bagi kita hanya dengan beribadah kepadanya. Yang ketiga adalah syariat. Kita diberi amanah sebagai makhluk yang paling berkuasa atas makhluk yang lain, atau sering diistilahkan sebagai khalifah ya, penguasa. Tapi dengan amanah, amanahnya yaitu harus menjalani kehidupannya dan mengelola alam yang diamanahkan ini dengan syariat Allah. Itulah amanah. Yang ketiga adalah ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Jadi M ma'rifatullah surat 65 ayat 12, I ibadah surat ke-51 ayat 56, syariat itu surat ke-33 ayat 72, dan ikhlas itu ayatnya terkenal surat 98 Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yaitu adalah semua diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, yaitu beribadah dengan ikhlas. Nah, oleh karena itu dalam pembagian togut tadi yang paling berat adalah togut yang kelima. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah orang yang disembah dan dia suka. Penyembahan kepada selain Allah itu disebut perilaku togut. Tetapi kalau yang disembah itu tidak suka, maka yang disembahnya tidak disebut togut. Semacam orang yang menyembah malaikat atau menyembah Nabi Isa, karena pasti di akhirat malaikat akan mengingkari penyembahan itu ya. Nabi Isa akan mengingkari penyembahan itu. Sementara orang yang menyembah jin biasanya jinnya juga suka disembah-sembah, karena dengan diberi sesajen, diberi
bau-bauan, mereka jadi tambah kuat. Nah begitu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengajak orang lain menyembah dirinya, baik disembah maupun tidak, itu sudah taubat ya. Yang keempat, orang yang mengaku sesuatu dari ilmu gaib yang menjadi rahasia Allah, baik urusan hari kiamat, urusan turun hujan atau menolak hujan, urusan meramalkan apa yang di dalam rahim dari sisi nasibnya ya. Kalau dari sisi misalnya jenis kelamin atau kira-kira nanti keluar berapa kilo, itu masih boleh-boleh saja, ilmiah ya namanya. Kemudian tentang hari esok ya, akan terjadi apa. Tapi kalau merencanakan itu boleh merencanakan. Dan yang kelima, mengaku mengetahui kapan dan di mana seseorang akan mati. Nah gitu. Itu adalah bentuk-bentuk ilmu gaib yang tidak boleh diaku-aku oleh siapapun. Yang kelima adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapapun yang menghukumi manusia tanpa berpedoman pada apa yang diturunkan Allah, maka dia tagut. Bagaimana kalau campur-campur? Misalnya ini secara Islam sih begini, tapi secara ini begini. Nah, kalau campur-campur maka di sana ada kesyirikan, ada kekurangan dalam tauhidnya ya. Tapi kalau murni hanya berhukum kepada hukum selain hukum Allah, maka di sana sudah keluar dari Islam ya. Nah, kita suka membahasakan orang teh kudu tuhu patuh karena agama jeung dari gama gitu. Ari agama teh hukum syariat, ari dari agama teh hukum masyarakat cenah gitu ya. Itu ke bahasa Sunda ya. Itu kalau terus kita Pak Oleh kan dosen bahasa Sundanya. Nya saur sepuh kapungkur cenanya. Orang teh ulah nganungkul nyekel karena agama, tapi oge karena dari agama cenah gitu. Padahal eta teh lain bahasa Islam. Bahasa Islam mah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah ya. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum lain ya gitu ya. Nah, selanjutnya hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka itu adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah adalah sebuah kekafiran. Kekafiran tersebut bisa kafir akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam atau kekal di neraka. Ada juga kufur asghar yang tidak sampai menyebabkannya keluar dari Islam, tapi dia terancam siksa. Hal ini tergantung dari kondisi pelaku, orang yang menghukumi tadi, baik dia sebagai hakim maupun sebagai penguasa. Apabila ia berkeyakinan bahwa memutuskan hukum dengan hukum Allah tidak wajib dan berkeyakinan demikian atas pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa atau diperdaya, atau ia meremehkan hukum-hukum Allah dan menganggap hukum atau undang-undang buatan manusia lebih baik dari hukum Allah, dan menganggap hukum Allah sudah tidak relevan diterapkan pada zaman sekarang, atau ia memutuskan hukum dengan selain hukum Allah karena ingin mendapat dukungan dan disenangi oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, semua ini menyebabkan orang tersebut, penguasa tersebut atau hakim tersebut jatuh kepada kufur akbar ya. Kufur yang besar yang kalau dia tidak bertobat sampai matinya ancamannya kekal di neraka ya. Adapun apabila ia meyakini bahwa memutuskan hukum dengan hukum Allah adalah wajib, dan ia mengetahui hukum Allah dari perkara yang sedang dihadapinya, tapi ia tidak mau memutuskan dengan hukum tersebut, serta mengakui kalau sejatinya dirinya pantas mendapat hukuman, maka orang semacam ini adalah orang yang bermaksiat. Kufurnya tidak sampai kufur akbar, namun dia termasuk orang yang zalim dan fasik ya. Jika ia tidak mengetahui hukum Allah dari perkara yang sedang dihadapinya, namun dia telah berijtihad dan berusaha maksimal untuk mengetahuinya, tapi ternyata masih juga salah dalam memutuskan, orang ini tidak disebut kufur kecil, apalagi kufur akbar. Dia disebut mukhti, orang yang keliru dalam ijtihadnya,
ia berhak mendapat satu pahala atas ijtihad yang dilakukannya dan kekeliruannya akan dimaafkan. Ini berdasarkan syarah Aqidah Thahawiyah ya. Ini jika berkaitan dalam memutuskan satu kasus tertentu. Lain halnya jika dalam memutuskan hukum secara umum. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, apabila seorang penguasa, dalam tanda kutip ya, orang yang berhak menghukumi, jadi baik penguasa, hakim, ketua, makanya jangan pengenlah jadi ketua ya, ketua RT, ketua RW, ketua DKM karena kalau salah menghukumi ini bahaya gitu kan. Kalau masyarakat maka dihukumi ya, dihukumi masih mending lah, yang penting hatinya tetap setia dengan hukum Allah gitu ya. Nah, jika dia penguasa itu memutuskan hukum umum yang berkenaan dengan agama kaum muslimin, lalu yang memutuskan yang hak sebagai sebuah kebatilan dan sebaliknya, yang batil malah dianggap kebenaran, sunnah dianggap bid'ah dan sebaliknya malah bid'ah dianggap sunnah, yang ma'ruf dinilai mungkar dan yang mungkar malah dinilai ma'ruf. Di samping itu ia melarang pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam serta memerintahkan agar larangan Allah dan Rasul itu dilabrak, maka ini adalah jenis lain yang hanya akan dihukumi oleh Allah Rabbul Alamin. Itu tidak bisa langsung dikenai kekafiran karena kita tidak tahu niatnya, tetapi sudah pasti itu kemaksiatan ya, karena melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Nah, kemaksiatan juga ada macam-macam. Ada kemaksiatan yang sifatnya total, ada kemaksiatan yang sifatnya parsial. Kemaksiatan parsial tidak menyebabkan kekal di neraka, tapi kemaksiatan total itu pelakunya akan kekal di neraka ya. Surat ke-72 ayat 23 ya. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, itu adalah kemaksiatan total, diancam dengan azab neraka jahanam. Tapi siapapun yang kufur dan menentang Allah dan Rasulnya pasti diancam dengan siksaan yang pedih ya. Jadi kufur asghar atau maksiat parsial pun diancam dengan siksaan yang pedih ya, walaupun tidak sampai total maksiatnya. Total maksiat itu ya kafir akbar atau menyebabkan pelakunya kekal di neraka karena secara umum dia memang mengingkari hukum Allah. Adapun ini dia berkuasa lalu dia memilih-milih hukum yang menguntungkan dirinya, tapi hatinya, hati kecilnya masih mengakui hukum Allah, maka di sini kata Syekhul Islam termasuk jenis yang lain yang hanya akan dihukumi oleh Allah Rabbul Alamin, ilahnya semua Rasul alaihi wassalatu wassalam, penguasa hari pembalasan, miliknya lah segala puji di dunia dan di akhirat, karena Allah telah berfirman, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah segala hukum dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dia memenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kenapa Syekhul Islam memilih bersikap seperti ini? Sebab seperti kita sekarang di Indonesia, kita tidak bisa mengatakan pemimpin-pemimpin kita itu kafir karena tidak melakukan hukum Allah. Karena apa? Karena mereka KTP-nya masih muslim. Dan kita masih ada keharusan taat selama perintahnya bukan maksiat gitu kan. Karena kalau mereka dikatakan kafir, berarti rakyat malah bukan hanya harus tidak taat, tapi harus memerangi mereka. Nah, inilah hal yang menjadi problema di antara kita sekarang dalam menyikapi pemimpin-pemimpin di negara-negara muslim yang mereka tidak menghukumi masyarakat dengan hukum Islam.
Sampai ada polemik, Indonesia ini negara Islam apa bukan, gitu kan? Ya karena mereka masih Muslim, selama mereka masih sholat, kita harus taat kepada pemimpin. Ya jangankan kepada pemimpin, kepada orang tua saja kalau nyuruh musyrik kan tidak boleh taat. Hanya kita tetap berlaku baik kan gitu, ya. Memang pemimpin tidak lebih tinggi dari orang tua. Memang betul kalau syariat Islam pemimpin bisa lebih tinggi dari orang tua. Contohnya apa? Contohnya kalau seorang wanita mau menikah, wali yang paling berhak siapa? Bapaknya kan? Tapi kalau si wanita itu dinikahkan oleh khalifah atau oleh hakim dalam hukum Islam itu sudah sah. Ini secara hukum fikih ya. Makanya ada yang disebut wali hakim. Nah, makanya KUA kadang-kadang bisa kucing-kucingan itu, ini ada anak juga disetujui orang tuanya. Kemudian datang aja ke KUA, Pak, saya mau wali hakim saja. Nah, dibikinlah aturan. Kalau di negara kita aturan wanita yang berhak mendapat wali hakim itu kalau usianya di atas 21 tahun. Ya cari aja deh nanti di hukum agama ya. Jadi kalau usianya 21 tahun menghadap ke KUA, asal KUA-nya berani dia bisa menikahkan. Hanya risikonya nanti dilabrak oleh orang tua orang tua anak tersebut itu saja. Tapi secara hukum itu ada kok undang-undangnya gitu. Ada undang-undangnya kayak begitu. Jadi istilahnya memang pemimpin bisa lebih tinggi dari orang tua dalam kasus-kasus tertentu ya. Tetapi ketaatan kepada orang tua itu bersifat alami dan ditunjang oleh syar'i. Nah, kalau kepada orang tua saja, jika menyuruh kita musyrik misalnya tidak boleh taat tapi tetap harus berbuat baik, maka pemimpin pun demikian. Selama mereka masih sholat, walaupun hukumnya bukan hukum Islam, kita tidak perlu taat tapi kita bersikap baik. Tidak perlu taat dalam perintah yang itu ya, perintahnya yang itu. Tapi yang ini saya setuju, kita taat kepada pemerintah dalam sidang isbat bahwa tanggal 1 Zulhijjah adalah hari Sabtu, karena hanya itu yang bisa menyatukan pendapat di negara kita, bahkan bisa menyatukan pendapat di seluruh ASEAN gitu ya, sidang isbat yang malam Sabtu kemarin gitu. Jadi kita pilih-pilih gitu, maksudnya ketaatannya jangan mutlak. Yang sesuai syariat, nah itulah yang kita ikuti. Yang tidak sesuai ya jangan membabi buta ya. Nah ini sikap ulama salaf terhadap pemerintah harus dilihat motifnya. Motifnya ya karena kita tidak bisa memerangi mereka, mereka masih sholat kok gitu kan. Tetapi ya jangan dianggap juga mereka aman dari ancaman Allah, karena siapapun yang melakukan hukum bukan hukum Allah, maka dia terancam siksa, baik dia sampai derajat kafir ataupun tidak ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Maksudnya al-huda wa dinil haqq adalah teori dan hukum ya. Al-huda adalah akidah, dinil haq adalah hukum yang diterapkan berdasarkan akidah tadi. Makanya Islam terdiri dari akidah dan syariah. Bukan hanya teori, bukan hanya wawasan, tapi harus ditegakkan sebagai syariat, sebagai hukum. Dan bukan hanya hukum Islam, hukum apapun kalau tidak dikawal itu percuma. Dan ini saya pernah mendengarnya justru dari orang yang nyeleneh ya, orang Syiah yang menjadi penguasa di suatu negara, namanya Bashar Assad ya. Bashar Assad itu presiden mana? Ya, dia ngomong begitu. PBB ngomong gini, tapi mereka hanya omong kosong saja. Setiap aturan kalau tidak dikawal dengan petugas hukum itu percuma. Ya, setiap omongan kalau tidak ditegakkan ya sebagai hukum itu percuma. Itu bagus juga ngomongnya tuh Bashar Assad. Dan kalau sudah ngomong bahasa Arab, Arab itu fushah banget, tapi isinya cukup mengerikan gitu ya. Tapi ngomong orang Suriah itu fushah banget ya. Karena nanti di akhir zaman Suriah itu, Palestina, Suriah, Lebanon dan sekitarnya itu termasuk Syam. Syam itu nanti bumi yang diberkahi yang akan menjadi markasnya Imam Mahdi ketika memerangi Dajjal. Tapi sekarang masih dikuasai oleh orang-orang sesat ya, orang-orang Syiah dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang berpikir positif ketika terjadi pembantaian ulama-ulama dan pejuang-pejuang sunnah di bumi Syam, termasuk di Palestina. Toh yang dijanjikan tanah itu tanah yang diberkahi.
Dan mengalirnya darah ulama, darah syuhada di sana itu menambah keberkahannya, walaupun nanti baru terasa di akhir zaman. Sekarang mah orang yang bisa musat dada gitu kan. Kenapa saudara kita masih dibantai di Gaza, di Libanon, di Suriah dan lain sebagainya. Tapi dengan berpikir positif itu kan bagian dari keberkahan juga. Semoga amal mereka diterima dan kesabaran mereka mendatangkan cinta Allah, kan gitu kita doakan. Nah seperti itulah. Nah baik, jadi Allah telah mengutus Rasulnya dengan membawa keyakinan yang benar dan hukum yang benar. Ini kalau mau larinya kepada ilmu tafsir, saya kan telah sampaikan ya pasti gitu. Kalau hanya sekedar dia membawa petunjuk dan agama yang benar, rada hampa, rada hambar ya. Jadi Rasul membawa al-huda, yaitu keyakinan yang benar, tapi juga membawa dinul haq dan hukum yang benar yang harus dikawal sampai tegak, nah gitu ya. Liyudhirahu ala dini kulli. Namun Allah juga yang akan memenangkan Rasul tersebut dan agama yang dibawanya atas seluruh agama yang lain. Jadi kalaupun kita ikutan memperjuangkan Islam, jangan merasa hebat. Kita tuh lagi numpang. Dengan kamu berjuang atau tidak berjuang pun Allah akan memenangkan agama ini. Hanya kita akan berpihak ke siapa? Berpihak kepada orang yang memenangkan, atau justru malah menghalangi kemenangan Islam, atau cuma jadi penonton doang gitu. Makanya bersikaplah untuk ingin dilibatkan oleh Allah dalam memenangkan agama ini dengan menghidupkan pengajian-pengajian, dengan menyampaikan kewajiban untuk bertauhid ya, memerangi syirik, mengamalkan sunnah dalam beribadah, menjauhi bid'ah-bid'ah, taat kepada syariat dan meninggalkan maksiat-maksiat. Itulah proyek seumur hidup agar kita termasuk orang yang dipekerjakan Allah di jalannya. Dan itu ciri orang yang dicintai Allah, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki hambanya itu mendapat kebaikan, dia akan dijadikan karyawannya, karyawan. Dia akan dijadikan pekerja Allah. Ada peranan dia dalam menegakkan agama ini, walaupun tanpa kita, Allah tetap akan memenangkan agama ini. Janjinya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, salah satunya ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dia memenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya kalau kurang yakin saya tambah dua tempat lagi. Yang pertama di surat 24 ayat 55. Yang kedua di surat Al-Maidah ayat 55 dan 56 ya. Jadi alhamdulillah saya dulu dibina oleh mentor-mentor yang menumbuhkan semangat jihad dan optimisme. Pokoknya Islam akan menang. Pokoknya kita memperjuangkan agama Allah pasti menang. Ya, baik ketika kita masih hidup atau kita bisa menyaksikan kemenangan itu, ataupun nanti terjadinya setelah kita meninggal. Tapi Islam pasti menang. Tinggal kita harus minta kepada Allah agar dilibatkan sebagai pejuang gitu. Jangan hanya sekedar penonton, apalagi menjadi penentang begitu. Tapi untuk menumbuhkan optimisme seperti ini ya harus terus gitu kan. Terus diyakinkan ya, kayak begitu ya. Silakan dua tempat lagi. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah ayat berikutnya sebenarnya masih banyak ayat-ayat sejenis, tapi
cukup dengan dua ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 55 dan 56 sebagai tambahan. Nah, mudah-mudahan kita tetap optimis dan yakin, bahkan kita tadi berharap menjadi salah seorang yang Allah cintai untuk dipekerjakan di jalannya, untuk jadi karyawannya. Jadi karyawan Allah. Nah gitu. Silakan. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta tunduk kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Dan ini saya dimotivasi waktu masih usia SMP, SMA ya. Bahkan ada teman saya, Ustadz Bashir, ya jadi Ustadz juga sekarang. Ketika dia aktif dalam hal-hal yang sifatnya tadi menegakkan syariah dan lain sebagainya, bapaknya merasa khawatir ya. Kamu teh masih SMA, nggak usah aktif dulu yang gini-gini gitu kan. Kamu tugas kamu sekolah aja, Pak. Tapi saya diyakinkan dengan ayat ini, yaitu sesungguhnya siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpinnya atau sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah atau Hizbullah pasti menang. Kamu yakin dengan itu? Ya, ya sudahlah, kalau yakin mah rekwel lah. Akhirnya bapaknya mengatakan, ya sudah, kalau kamu yakin masuk deh. Yang penting ayat-ayatnya, yang penting ayat hadisnya gitu. Dengan satu ayat itu saja beliau akhirnya bisa mengatasi konflik dengan orang tuanya. Kan sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu suka khawatir dengan propaganda di media. Hati-hati ya anak-anak teh, jangan aktif di rohis, jangan aktif di musola, jangan aktif di ini, nanti bisa kena aliran sesat. Ya, jawabannya begini, kalau anak-anak bapak ibu ikut ngaji bisa kena aliran sesat, bisa juga dapat guru yang benar. Tapi kalau nggak ikut ngaji sudah pasti sesat, gitu aja. Ini bisa ngerti nggak? Fawailul lil musallin. Orang yang sholat bisa celaka, bisa juga berbahagia kalau sholatnya khusyuk. Tapi kalau orang yang nggak sholat sudah pasti celaka. Nah gitu lah. Gitu. Jadi tetap ngaji mengaji terus. Kalau ternyata Allah menguji kita ketemu dengan guru yang salah, ya buru-buru orang berdoa minta diluruskan gitu. Jangan sampai menghilangkan kesempatan dapat yang benar karena takut dapat yang sesat. Sementara dengan tidak ngaji sudah pasti sesat, gitu aja ya. Tapi ini buat anak muda, Pak. Kalau bapak-bapak yang nggak ngaji mereka mungkin sudah punya guru sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ngaji di tempat lain gitu aja lah. Alhamdulillah gitu. Emang bisa dibilang betul dulu Pak. Ya kan saya bilang tadi, untuk ibu-ibu jangan takut kalau anak-anaknya ikut kerohanian di sekolah, baik di musola, di DKM sekolah, atau di aktivis kampus yang sifatnya islami. Sebab yang ditakuti itu kalau mereka terbawa aliran sesat, ya kita yang kontrolnya gitu, ibu-ibu. Bagaimana cara ibu-ibu bisa kontrol? Ya ibu-ibu juga ikut ngaji dong supaya bisa mengetahui, oh anak saya alhamdulillah masih di jalur Quran Sunnah, lain sugan yang cenah, misalnya kayak gitu kan. Nah kayak gitu, jadi tetap ada sedikit beda. Hanya kalau sama sekali nggak mau ngaji dan tidak pernah ngaji, baik anak-anak maupun bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pasti sesat, bisa dikatakan begitu. Tapi kita berbaik sangka saja. Yang nggak ngaji itu dia juga sebenarnya sedang ngaji dengan cara lain ya, karena sekarang ini banyak orang ngajinya di YouTube atau di Instagram atau di cara-cara online. Itu dulu Dr. Kunto Wijoyo mengatakan muslim tanpa masjid katanya. Itu waktu awal-awal internet ya, awal-awal internet. Sekarang di negara barat, di Eropa dan Amerika banyak muslim yang tanpa masjid karena belajar Islamnya hanya dari bacaan, hanya dari situs-situs daring ya, situs-situs online ya. Tapi tetap kalau nggak ke masjid ya dia hanya teori saja, tidak ada praktek kan gitu ya. Terakhir, jadi siapa saja yang menyingkirkan syariat Islam dan menempatkan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya,
maka hal itu menjadi bukti kalau ia berpandangan bahwa undang-undang buatan manusia tersebut lebih baik dan lebih relevan untuk diterapkan daripada syariat Islam. Dan ini jelas sebuah kufur akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan tauhidnya batal. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat dari kekufurannya ini, dia termasuk orang yang diancam kekal di neraka. Ya, walaupun kita tahu bahwa orang yang kekal di neraka kalau syirik dibawa mati, berarti berhukum kepada selain Allah adalah bentuk syirik akbar. Ya, bentuk syirik akbar atau kufur akbar tadi ya. Ya baik, masih ada berapa menit tuh? 4 menit. Sangat singkat padahal materinya sangat sensitif. Ya biar nggak usah banyak yang bertanya ya. Silakan Pak Ernan ya. Pak Ernan tuh yang penasaran. Ya, mangga Pak Ernan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengantarnya ya. Kebetulan membaca terjemahan dari Al-Quran, yaitu tafsir dari dua tafsir. Satu dari tafsir terjemahan Al-Quran Ali dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam Al-Quran Mulia, dan dari Departemen Agama yaitu surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 itu ternyata bertolak belakang. Yang satu menerjemahkan sebagai malaikat di dalam buku agama, dalam Departemen Agama, dan di dalam buku Al-Quran Kitab Mulia itu menyebutkan sebagai manusia. Yaitu terjemahan yang pertama An-Nazi'ati Ghorqa, An-Nazi'ati Nasqa. Yang ketiga As-Sabihati Sabha. Yang keempat As-Sabihati Asqa. Dan yang kelima Fal-Dabbirati Amr. Yang terjemahkan dalam agama, dalam Departemen Agama itu adalah malaikat. Apabila malaikat telah mengejar, yang pertama adalah malaikat mencabut nyawa dengan keras, Ghorqa. Yang kedua, malaikat mencabut dengan lemah lembut, dan seterusnya. Tetapi di dalam Kitab Mulia Ali itu kok manusia? Ketika manusia ingin merindukan bertemu dengan yang dirindukan dan seterusnya, itu adalah manusia. Jadi pertanyaannya adalah bahwa sekalipun terjemahannya berbeda, toh Al-Quran itu artinya tetap hakikatnya satu. Mohon penjelasan bagaimana mensikapi semacam itu. Terima kasih. Ya baik, itulah salah satu kelebihan kitab suci kita. Itu Al-Quran tetap tertulis dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, meskipun terjemahannya kadang mengundang polemik atau perbedaan pendapat. Nah, oleh karena itu kita harus cari terjemahan yang terpercaya, atau kita juga harus belajar bahasa Arabnya. Nah gitu ya. Abdullah Yusuf Ali ketika menerjemahkan Dohali Quran itu tujuan utamanya bukan makna. Tujuan utamanya adalah raim. Raim itu irama. Jadi karena Al-Quran itu berirama seperti puisi, maka dia terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya seperti karya sastra. Dan penerjemahnya dalam bahasa Indonesia juga siapa? Abi Yasin kan? Bukan ulama juga. Dia seorang sastrawan gitu ya.
Jadi saya sarankan itu jangan jadi rujukan utama, bahkan harus diwaspadai ya. Karena tujuan utamanya bukan memaknai dengan benar, tapi bagaimana agar iramanya enak gitu. Nah, kalau mau langsung dari bahasa Inggrisnya, sampai saat ini yang paling terpercaya terjemahan bahasa Inggris itu judulnya adalah The Noble Quran, ya, The Noble Quran. Kalau itu kan The Holy Quran ya. The Noble Quran itu sudah betul-betul tafsir yang merujuk kepada kitab-kitab standar ya. Nah, minimal baca terjemahan yang dicetak oleh Madinah yang jilidnya biasanya kuning emas atau hijau. Itu sudah ada sedikit koreksi-koreksi ketika ada yang menyalahi akidah salaf ya, begitu. Dan itu dicetak besar-besaran dulu ya, sampai akhirnya Gus Dur mengharamkan. ya jadi ya apa? Tapi itu juga tidak berupa aturan ya. Beliau hanya mengharamkan kepada warganya ya, warga organisasinya membaca itu terjemahan Madinah katanya. Padahal itu adalah tidak ada bedanya dengan orang Belanda dulu yang melarang terjemahan apapun ya. Orang Belanda dulu Snoekhorbrode melarang umat Islam untuk membaca terjemahan apapun. Ini masalahnya bahasa Arab itu bisa membaca terjemahan Gembong ya bakal akan salah dalam pengertian Islamnya begitu. Nah, oleh karena itu kalau Bapak hanya membaca dua, udah utamakan aja rujukan terjemah Departemen Agama karena catatan kakinya lebih jelas. Kalau The Holy Quran yang diterjemahkan dengan Quran mulia atau bacaan mulia oleh HB Yasin, bukan Quran mulia lagi, bacaan mulia, itu ada sedikit, mohon maaf ya, pelecehan ya, yaitu seolah-olah Al-Quran hanya mementingkan irama, bukan makna yang benar gitu ya. Dan itu sudah banyak kritisi-kritisi ya, silahkan aja di internet juga ada ya, kritisi-kritisi yang mempertanyakan ya, kenapa berani-beraninya HB Yasin menerjemah ya, hanya karena dia ahli sastra, hanya karena dia bisa ini ya, karena dia menerjemahnya juga bukan dari bahasa Arab. Jadi yang diterjemah bahasa Arabnya bukan oleh HB Yasin kira-kira, Pak? Bukan. Al-Quran diterjemahkan oleh orang Inggris namanya Abdullah Yusuf Ali dengan judul Holy Quran. Lalu HB Yasin mengeluarkan terjemah Al-Quran dengan judul Bacaan Mulia, bukan menerjemah dari bahasa Arab. Bahasa Inggris diterjemahkan lagi ya. Dari bahasa Arab langsung ke bahasa Indonesia saja masih ada kemungkinan kekeliruan ya. Apalagi ini bahasa Arab diinggriskan, Inggrisnya baru diterjemah ya. Itu makin besar lagi distorsi atau deviasinya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalau ada perbedaan begitu, ambil saja yang terjemahan Kemenag ya, atau dulu Depag ya. Sekarang Kemenag ya, dulu mah Depag disebutnya, terjemahan Depag. Baik, itu saja karena sudah bel ya. Mohon maaf ya Pak Sigit, supaya saya juga tidak terlalu berlebihan ya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita ada kesempatan untuk diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan yang keluarga yang telah menjalankan produksi pada hari ini. Dan Bapak sekalian, cangkir dan kata-katanya mohon disimpan di rumah. Terima kasih yang terima kasih. Waalaikumsalam. Sami-sami bahasa.